Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HR Review. Kali ini ada rekomendasi HP yang murah lagi ya, dan cukup menarik untuk dibahas, yaitu Meizu M6s. Harga barunya itu di kisaran 1 jutaan ya, bervariasi antara 1,3 sampai 1,5 jutaan. Kalian bisa cari di online shop yang paling murah saja, atau kalian bisa cari secondnya, mungkin bisa dapat 700 sampai 900 ribuan lah. Meizu ini memang kurang terkenal ya dibandingkan Xiaomi, tapi meski begitu kualitasnya jangan diragukan, karena ini terkenal sangat bagus ya build quality-nya. Sebelum kita lanjut, boleh dong saya minta bantuannya dengan subscribe dan like video ini ya. Terima kasih. Dari sisi desain memang tidak ada yang menarik, karena ini biasa aja ya, karena ini keluaran tahun 2018, jadi layarnya masih belum pakai poni dan bezelnya masih agak tebal ya di atas bawahnya, tapi masih belum tertinggal lah di tahun 2020 ini. Uniknya fingerprintnya ada di bagian samping, mirip HP Sony, tapi tombol powernya agak sedikit ke atas ya. Ini dual SIM 4G hybrid ya, jadi bisa pilih mau dual SIM atau pakai micro SD ya. Untuk mengaktifkan 4G-nya harus pakai kode ya, tapi kodenya ada di boxnya kok ini. Dan interface-nya masih micro USB, tapi sudah mendukung quick charge ya, yang dinamakan M-Charge. Dan ini beneran terbukti sangat cepat ya dalam ngecas. Layarnya ukurannya 5,7 inci dengan resolusi cuman HD+, dengan rasionya 18:9. Namun selama saya pakai tidak ada kendala ya, masih cukup tajam juga, tidak pecah atau bergerigi. Jadi masih oke lah, dan layarnya ini sangat bagus ya kualitasnya. Untuk nonton YouTube masih sangat enak, dan begitu juga untuk main game juga masih oke. Intinya tidak ada komplain lah saya dengan layarnya. Dan ada juga fitur Face Unlock yang cukup cepat ya. Ada LED notifikasi juga. Untuk spesifikasinya cukup unik ya, dimana ini menggunakan prosesor Samsung ya, yaitu Exynos 7872 dengan RAM 3GB dan ROM-nya 64GB. Tentu ini spek yang cukup standar ya, tapi masih sangat cukup untuk tahun ini. Spek lengkapnya kurang lebih seperti ini. Dengan spesifikasi di atas, saya tes dengan Antutu Benchmark bisa tembus dengan skor 110 ribuan ya. Skor ini terbilang cukup tinggi ya di harganya, namun masih banyak handphone di tahun ini yang skornya masih di bawah itu ya. Jadi ini cukup oke lah di harga 1 jutaan. Langsung tes saja kemampuannya dengan game PUBG Mobile dan Free Fire ya. Di PUBG Mobile kita mendapatkan grafik smooth dan frame rate-nya high, atau kita bisa naikkan sampai ke HD dengan frame rate-nya high juga, tapi kita set ke default aja ya. Oke, kita langsung coba mainkan saja. Masih cukup lancar ya, dan tidak ada masalah berarti, masih lancar-lancar saja, dan bisa lah untuk bisa chicken dinner ya. Kemudian kita coba game Free Fire. Harusnya di Free Fire lebih lancar ya, karena PUBG Mobile itu lebih berat ya gamenya. Oke, mari kita coba aja. Oke, di Free Fire ini juga berjalan sangat lancar ya, smooth tanpa ada kendala yang aneh-aneh, dan masih sangat playable untuk dimainkan. Dan bisa dikatakan cukup lancar ya, tidak ada kendala berarti. Sangat oke lah. Kemudian kita bahas kameranya. Kameranya 16 megapiksel di belakang dan kamera depannya 8 megapiksel. Seperti biasanya Meizu punya pengaturan manual ya di mode kameranya yang sangat lengkap. Kita bisa atur semuanya di sini secara manual. Berikut beberapa sampel video dan foto yang saya ambil di handphone ini. Untuk urusan baterai, Meizu M6s ini hanya dibekali dengan 3000 mAh ya. Sampai pulang kantor masih ada sisa 40 sampai 30%-an.
Ini sangat awet ya saya rasa. Dan saya cek juga SOT-nya bisa tembus di sekitaran 7 jaman lebih. Dengan pemakaian standar, kebanyakan sih nonton YouTube ya. Ada beberapa kelemahan di handphone yang saya pegang ini, yaitu kita tidak bisa allow atau izinkan ya di pop-up seperti ini. Ini sepertinya bugs dari OS-nya ya. Tapi kita bisa akalin dengan mengatur manual seperti ini di permission. Bagi orang awam pasti ini nyebelin, tapi ini cukup sekali atur aja sih. Selain itu tidak ada masalah berarti. Saya sangat suka dengan Family OS dari Meizu ya, simple dan bersih. Kesimpulannya adalah ini handphone yang sangat cocok untuk pengguna simple dan untuk main game sesekali ya. Adapun untuk gamer yang sangat intens ini tidak direkomendasikan karena ukuran baterainya cuma 3000 ya, pasti cukup kurang lah. Tapi untuk main game masih oke lah, karena ngecasnya juga cepat sebenarnya, jadi tidak masalah seharusnya. Dan ini cocok bagi yang sedang mencari handphone murah ya, dengan performa yang cukup bagus dan desain dan build quality-nya tidak murahan, yang tidak terlalu ketinggalan zaman lah untuk sekarang. Oke, sekian dulu review dari saya. Silakan komen jika ada yang mau ditanyakan dan silakan like jika suka. Dan mohon bantuannya untuk subscribe ya. Terima kasih.